adalah obat untuk 70 penyakit. Yang paling ringan penyakitnya adalah kesumpekan. Kalau kamu sumpek, perbanyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ومن كتاب الزهر الأكمام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس من كن فيه دخل الجنة بغير حساب من كان إسمته بلا إله إلا الله ومن إذا بدأ بعمل قال بسم الله ومن إذا أذنب قال أستغفر الله ومن إذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون ومن إذا استقبل مكروها قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kemarin sudah kita jelaskan dua hal, ada 5 hal. Kita sudah jelaskan yang 2. Ada 5 perkara jika ada pada 5 perkara ini maka kita masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Ini berarti anugerah yang terbesar. Karena masuk surga pada umumnya itu dihisab lebih dulu. Orang masuk surga dihisab ini sudah adab. Karena hisab ini mengerikan. Hisab ini luar biasa. Berat, panjang. Orang-orang tertentu yang masuk surga tanpa hisab, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang masuk surga tanpa hisab. Dan harapan daripada orang-orang soleh, para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masuk surga tanpa hisab. Jika 5 perkara ini ada pada diri kita, maka kita masuk surga tanpa hisab. Kemarin 2 hal sudah kita sebutkan panjang lebar. Yang pertama, barang siapa yang penjagaannya dengan la ilaha illallah, penjagaan dirinya dengan kalimat la ilaha illallah, penjagaan hatinya dengan la ilaha illallah, maka apapun yang terjadi yang dia lakukan untuk la ilaha illallah, tidak ada yang dia lihat kecuali la ilaha illallah, maka segala perkara yang terjadi pada hidupnya itukah baik ataukah buruk, dia melihat itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Karena ini menyangkut zikir bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Dengan menyebut nama Allah, al-khair wa syar, kebaikan dan keburukan, bimasyiatillah, adalah dengan kehendak Allah. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan kehendak Allah, maka tidak akan bisa berlaku, tidak akan bisa berjalan. Jaga hati kita ini dengan la ilaha illallah. Jangan sampai apa yang kita lakukan bukan karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, jika dia memulai dengan satu amalan, maka dia membaca bismillah. Orang yang memulai perbuatan dengan bismillah, maka dia meyakini bahwa perbuatannya itu adalah Allah yang menentukan baik dan buruknya, Allah yang menentukan sukses dan tidaknya. Dia meyakini bahwa asbab tunggal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia menyandarkan diri optimis
ketika dia sudah menyandarkan perbuatannya dengan bismillah Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersemangat dan yakin Allah akan menuntunnya dengan bismillah. Yang ketiga, waman idza adnaba qala astaghfirullah. Dan yang ketiga adalah orang apabila dia berbuat dosa, satu dosa, qala astaghfirullah, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dari dosa yang dia lakukan. Ini seorang yang ciri-ciri orang beriman yang kelak nanti masuk surga tanpa hisab. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia langsung beristighfar kepada Allah. Ketika dia berbuat salah, dia langsung istighfar, astagfirullah. Begitu. Bukan berkata yang lainnya, bukan sambat kepada manusia, bukan malah mengumbar dosanya kepada orang lain. Tidak, tetapi dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat salah sama orang, dia juga segera minta maaf, karena itu juga termasuk istighfar, memohon ampun kepada Allah. Apalagi dengan hak manusia, maka dia harus berhubungan dengan manusia tersebut, minta halal, minta maaf. Begitu. Kalau dia mengambil barang dari orang tersebut, maka dia wajib mengembalikan barang tersebut agar diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu ngambil barangnya orang lain, mendolimi haknya orang lain, cuma minta maaf kepada Allah, nggak akan diampuni, tidak akan dimaafkan. Tetapi kamu harus datangi orang itu dan kembalikan barangnya. Kamu pernah menggunjing orang tersebut, cuma minta maaf kepada Allah, juga sama, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus datang kepada orang itu, maaf fulan, saya pernah menggunjing Anda, maaf saya pernah ngomongin Anda begini. Kalau dia memaafkan, berarti itu adalah keuntunganmu. Kalau dia nggak memaafkan, itu kerugian buat kamu, kesalahan kamu sendiri yang kamu lakukan. Nggak main-main dosa ini. Terus bagaimana? Perbanyak perbuatan taat dan kebaikan, dan kamu hadiahkan untuk orang tersebut pahalanya. Kalau nanti di hari kiamat orang tersebut mendapatkan pahala darimu, mungkin saja dia akan baik hati dan memaafkan kesalahan kamu ketika kamu di dunia. Begitu. Orangnya sudah meninggal, pakaiannya dulu pernah saya ambil, bagaimana? Cari ahli warisnya. Itu sudah puluhan tahun yang lalu, bajunya sudah rusak, sudah hancur, maka kamu harus beli yang baru dan berikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya sudah nggak ada, bingung nyarinya lama karena sudah belasan tahun, puluhan tahun, bagaimana? Maka kamu banyak istighfar, banyak berbuat taat, doakan orang yang pernah kamu colong barangnya dengan kebaikan. Maka nanti pahala kebaikan yang didapat oleh orang yang pernah kamu zalimi akan dia ketahui di hari kiamat, dan mungkin saja akan mengampuni, memaafkan kita. Begitu. Itu saran dari orang-orang saleh, para ulama, seperti itu. Wa man idza asabatu musibah qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab adalah jika dia tertimpa musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dapat musibah, dapat hal-hal yang buruk, maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikabari ada orang meninggal, ada yang meninggal, inna lillahi wa inna raji'un. Atau saudara dia meninggal, inna lillahi wa inna raji'un. Istrinya meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anaknya meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumahnya kebakaran, inna lillahi wa inna ilaihi
uangnya hilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Motornya hilang, wah, misu-misu. Cari motorku hilang. Wah, ini bukan ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Motornya hilang, wah, maling mati lah mati. Bukan seperti itu. Tapi dia langsung ingat, inna lillah, sesungguhnya kami ini miliknya Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kalau kita berkata seperti itu, hati kita meyakini seperti itu, ketika ada musibah maka musibah itu terasa ringan. Terasa ringan. Terasa ringan. Misal rumah kamu kebakaran, wah, langsung innalillah, kami milik Allah. Kalau sudah miliknya Allah, terserah siapa? Terserah Allah. Mau Allah ambil, ya Allah titipkan kepadamu hartamu, warungmu, tokomu, rumahmu, ya terserah Allah. Kamu miliknya siapa? Miliknya Allah, bukan milik orang tuamu. Orang tuamu saja milik Allah. Tubuhmu, roh kamu, semuanya miliknya Allah. Kalau misalnya salah satu anggota tubuh kamu diambil, matanya buta atau kakinya patah, mengeluh, maka itu miliknya Allah, terserah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau diambil matanya, ya terserah Allah. Diambil kakimu, ya terserah Allah. Begitu. Musibah yang menimpa dia itu adalah Allah yang memberikannya. Ketika dia sudah memahami hal ini, jadi hatinya kuat, maka akan berpahala, bahkan mendapat kabar gembira. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wabasyiris sabirin, dan berilah bisyarah, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasih kabar orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Mereka apabila ditimpa musibah, mereka langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Masya Allah. Mereka akan mendapatkan solawat, bukan sholah, bukan satu solawat, tapi banyak solawat, banyak hidayah, bermacam-macam hidayah, pertolongan, dan juga rahmat. Ulaika humul muhtadun. Ulaik, mereka, ulaik ini domir untuk orang jauh, domir lil ba'id, itu namanya ulaik. Artinya apa? Mereka itu jauh derajatnya, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Humul muhtadun, mereka lah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira buat orang mereka ini, supaya hati kita ini lebih tenang. Ketika kita mendapatkan musibah, ingat kabar gembira dari Allah. Ketika kita mendapatkan bencana, ingat kabar gembira dari Allah. Ketika kita mendapatkan sakit, ingat kabar gembira dari Allah. Yaitu bagi orang-orang yang Allah kasih hidayah. Siapa orang-orang yang kalau Allah kasih hidayah? Mereka yang menyikapinya dengan kesabaran. Begitu. Makanya jangan heran ada mereka ini, ulama-ulama kita salaf soleh ini, ketika sakit itu malah sedekah. Sedekahnya itu bukan untuk kesembuhan,
tapi sedekah untuk bersyukur kepada Allah karena diberi penyakit. Jadi mereka itu kalau sakit syukuran, kumpul sakit ini mereka syukuran, ngumpul undang orang-orang. Syukuran apa ini? Syukuran saya sakit. Nah, itu. Kalau kita kan kebalikannya. Kalau sembuh baru syukuran. Kalau sembuh syukuran. Acara apa ini? Syukuran, alhamdulillah dikasih kesembuhan. Itu bedanya orang dulu dengan kita. Mana baik? Dua-duanya baik. Allah kasih kesembuhan, bersyukur. Tetapi yang lebih hebat lagi, Allah kasih sakit, bersyukur. Sampai di antara mereka ini sedekah ke orang lain. Berapa dinar mereka bersedekah, Masya Allah. Kenapa? Karena itu tanda Allah mencintai dia. Allah mencintai dia. Kalau nggak dikasih sakit, malah mereka orang-orang soleh ini kayak gelisah. Apa Allah nggak cinta sama saya? Kok saya nggak ada ujian sama sekali? Makanya ada kisah seorang pasangan suami istri yang mau bercerai. Ketika mau bercerai, padahal sudah 15 tahun, belasan tahun dia menikah, istrinya minta cerai, gugat. Padahal ini suaminya nggak pernah berbuat salah sama sekali, nggak pernah selingkuh, nggak pernah marah-marah, nggak pernah ini dan itu. Ketika ditanya, kenapa kamu mau bercerai sama aku, wahai istriku yang soleha? Apakah aku kurang di dalam nafkah lahir dan batin? Tidak, wahai suamiku, engkau sangat sempurna di dalam menunaikan hak suami istri sebagai suami. Apakah aku pernah berbuat salah kepadamu? Tidak, bahkan engkau sangat baik sekali kepada aku. Lalu kenapa engkau mau menggugat perceraian? Tiba-tiba suaminya keluar jatuh dan pincang kakinya. Dan istrinya melihat seperti itu, girang, bahagia sekali sampai mengucapkan alhamdulillah, bukan innalillah tapi alhamdulillah. Loh, suaminya bingung. Kamu mengucapkan suamimu jatuh, kenapa kau ucapkan alhamdulillah? Wahai suamiku, karena aku melihat pada dirimu ini Allah belum pernah ngasih musibah yang besar. Aku curiga Allah nggak sayang dan cinta sama kamu, wahai suamiku. Makanya aku minta cerai. Aku nggak mau punya suami yang nggak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tiba-tiba sekarang ini kau jatuh dan kakimu pincang, maka aku bersyukur kepada Allah. Makanya aku mengucapkan alhamdulillah. Di sini aku tahu kamu sekarang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau cerai istrinya gara-gara suaminya nggak pernah dapat musibah. Kalau sekarang, Masya Allah, suaminya nggak kerja, langsung istrinya rewel minta cerai. Suaminya nggak ada kerjaan, waduh omongannya nyakitin hati suami, dibentak-bentak sampai kurus, sampai mencret, sampai pingsan. Suaminya meninggal gara-gara sering bentak istrinya. Suaminya sakit gara-gara sering dituntut istrinya. Masya Allah. Tuh, wanita-wanita solehah zaman dulu luar biasa seperti itu. Wa man idza isabbala makruhan qala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan apabila dia mendapatkan hal yang dibenci, dia mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, dakwah saya dihalangi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, tetangga kanan kiri membenciku, padahal aku udah berbuat baik, dibenci. Apalagi aku berbuat salah. Ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sesuatu yang dia benci, mendapat perkara yang dia benci, langsung katakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa? Kamu nggak bisa merubah mereka. Kamu nggak bisa menolak keburukan mereka kecuali izin Allah, kecuali kekuatan Allah. Begitu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak bacaan itu ketika kamu dapat musuh. Perbanyak bacaan itu ketika kamu mendapatkan hal yang tidak kamu sukai.
Maka di sini kamu akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi itu semua. Juga penyakit. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim dawa. Li 70 dawa, li 70 da'an. Li 77 da'an. Awi aisaruha al-ham. La haula wala quwata illa billahil azim, kata Nabi, adalah obat untuk 70 penyakit. Yang paling ringan penyakitnya adalah kesumpekan. Kalau kamu sumpek, perbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak dikir itu, pegang tasbihmu, la haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala quwata illa billah, begitu. Jangan sumpek update status. Aduhai, alangkah sedihnya diriku. Aduhai, kenapa hatiku melemah seperti ini? Aduhai, kenapa tidak ada yang mencintaiku sampai saat ini? Paham ya? Jangan bikin status, perbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau bikin status, maka itu tidak ada lain kecuali untuk diketahui orang lain. Itu namanya caper. Caper itu bahasa gaul daripada riya. Begitu. Sudah dapat musibah, malah riya. Perbuatan taat saja kalau kamu riya itu dosa, percuma perbuatan taatmu. Ini dapat musibah malah pamer-pamer, kan lucu kan itu. Ya, lucu, habis jatuh misalnya kecelakaan, ditabrak ditabrak motor. Wah, padahal luka semua. Sempat-sempatnya selfie. Guys, habis kecelakaan guys, beberapa detik yang lalu di-update status. Nggak beres otaknya, ini penyakit ini. Penyakit. Otaknya penyakit begini. Ini berarti kelainan otak. Ya. Kelainan otak. Ya. Bahaya. Nggak beres ini. Kadang-kadang istrinya kesurupan, bukannya bingung, enggak. Di selfie dulu sama istrinya lagi kesurupan. Guys, istri saya kesurupan. Ya apa sih? Istrinya kesurupan, bukannya didoain, bukan apa-apa, selfie dulu. Lagi ngamuk-ngamuk istrinya, di selfie dulu, kemudian di-update status. Ya Allah, apa maksudnya? Ini otaknya sudah penyakit ini nih. Otak ini sudah harus dioperasi. Paham ya? Begitu. Ya Allah. Jatuh misalnya ke sumur. Wah, parah ini. Luka sampai berdarah kepalanya. Masih selfie. Gak beres. Berdarah, kepalanya kena pagar tiang. Wah, percucuran darahnya di wajahnya. Selfie dulu, cekrik. Guys, habis ngelawan dukun guys, berdarah guys. Gak beres kamu ini otaknya. Mau maksudnya apa? Kamu nunjukin begitu. Perlu dioperasi nih otaknya. Gak beres. Caper. Cowok kok caper. Kalau cewek masih mending. Bawaannya begitu cewek, kan begitu. Perlu apalagi nggak ada orang yang memperhati. Pasti caper, bikin status. Sakit gigi ya bikin status, jerawat bikin status. Nggak beres otaknya itu. Nggak beres. Masak kegosongan bikin status, guys, gosong guys. Otaknya nggak beres. Ya Allah. Nanti kalau kelewatan kadang-kadang, ya Allah, naudzubillah.
Yang hal yang privasi kamu status nih. Guys, malam pertama sama istri guys. Wah, ini rusak ini guys. Wah, nggak beres ini. Ya Allah, nggak beres. Penyakit ini, naudzubillah min. Akhirnya lama-lama kamu ngising bikin status. Ceplung guys. Alhamdulillah lancar guys. Alhamdulillah guys, biasanya 2 potong, ini 3 potong. Wah ini, aduh, lebih parah kamu ini dari orang gila kamu ini. Orang gila nggak segitunya. Saya mau tanya sama kamu, orang gila caper nggak? Kamu ini melebihi orang gila. Melebihi orang gila kamu itu. Orang gila nggak caper, kamu caper. Ya Allah. Gak beres. Guys, perjuangan keras guys, susah guys, setengah jam baru keluar. Lama-lama nanti pas lahiran kamu juga update status. Kan itu, mas, tolong rekam mas ya. Wah, ini perdana mas ngeluarin anak kita mas. Ayo pas ngedeng, waduh, naudzubillah min dzalik. Ini sudah rusak otak seperti ini. Paham ya? Jangan, tapi ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukup kamu bersandar kepada Allah. Cukup Allah yang tahu. Ya Allah. Paham ya? Dengarkan baik-baik. Nih para jomblo wan dan jomblowati, ya, dengarkan baik-baik. Di sini nih kan penampungan para jomblo dan jomblowati. Ya. Dengarkan, kalau kamu cari istri itu usahakan jangan cari istri yang suka update status. Paham ya? Bahaya. Paham ya? Nanti kamu giliran kamu punya salah sama istrimu langsung diupdate status. Wah, sak koncomu baru kamu. Sak konconya temennya dia akhirnya tahu semua aib kamu. Paham ya? Begitu. Misal contoh ya, Mansur kawin ya. Kawin sama perempuan. Kemudian tidur ada nada deringnya, kerikik, ya kan? Akhirnya istrinya nggak bisa tidur, sumpek semalaman nggak bisa tidur. Akhirnya update status, wis angel guys, angel. Bojoku turunin nada dering, untune wis angel. Ya apa ke solusine guys? Akhirnya temennya, ojo bingung, tuku lem LTko, turu di lem untune bojomu, wis dijamin gak bunyi. Gak wis angel kan. Akhirnya sa RT weru kabeh. Pas beli sayur di tukang sayur, suami kamu kenapa? Kok bisa bunyi sih? Iya begitu, memang dari kecil begitu dia. Bayinya aja giginya bunyi, sudah keluar gigi terus bunyi giginya. Wah, lebih parah lagi saya waktu ngobrol, kata istrinya itu. Saya lagi ngobrol, lagi cerita, tiba-tiba kok ada bunyi gigi, suami saya tidur. Padahal lagi ngobrol, wis angel. Gara-gara status bojomu, sak kampung weru kabeh. Bahaya, aibnya ini disebar-sebar. Hati-hati kalau cari istri, jangan yang banyak bikin status. Repot. Masya Allah. Kalau bikin status tuh yang enak-enak. Kalau ada keluhan atau apa nggak bikin status, nggak ada masalah. Ini kadang-kadang bikin status. Ya Allah, kan begitu. Pernikahan sudah 20 tahun.
Gara-gara kenal WhatsApp, kenal Facebook, habis kejelekan suaminya. Padahal sudah 20 tahun kan kebaikan suaminya berarti luar biasa banyaknya. Salah sedikit suami, hilang semua kebaikan. Ya Allah, kenapa hidupku menderita setelah menikah? 20 tahun menderita. Anaknya 10. Ya kan? Rumahnya bagus. Hati-hati makanya. Guys, sampai kapan sabar ini berlalu? Waduh. Ya, begitu. Hati-hati. Akhirnya nanti kalau kamu kawin lagi dibikin status, suami kurang ajar, nggak bersyukur punya istri cantik, seksi, si kurang kawin lagi, kita dibakar rumahnya ini, nggak beres, paham ya? Nggak beres. Hati-hati. Suka bikin status, nanti pas kamu tidur mangap di foto bikin status, ya Allah suamiku lelah sekali pulang kerja sampai mangap. Nggak beres. Paham ya? Mukanya sudah jelek, mangap, cepret, ya kan status. Yang nonton muntah-muntah kan, yang lihat statusmu muntah-muntah kan. Status sama istrinya, bocok kure wis angel. Ya Allah. Paham ya? Jangan. Nanti kadang suaminya ngorok itu direkam, wah, akhirnya dibuat status, dibuat nada dering kadang-kadang kan begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca la haula wala quwata illa billahil azim. Enak, indah gitu. Jangan banyak status itu yang nikmat-nikmat nasihat, itu aja. Paham ya? Sekali lagi jangan cari pasangan yang suka update status keluhan. Ini bakal kamu ngeluh terus nanti. Sambat rumah tangganya nanti. Isinya status Facebook, WhatsApp itu sambat. Status WhatsAppnya koyo jahitan benang. Kan deh. Kayak jahitan benang nggak habis-habis. Yang nonton tuh capek. Yang kepo itu nontonnya tuh capek. Ya Allah, ini kok panjang betul status WhatsAppnya kan, storynya. Ya Allah, isinya semuanya status keluhan. Paham ya? Ngeluh. Yang nonton sampai, yang lihat sampai ngeluh juga, pingsan juga kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati-hati, rumah tamu kamu nanti bagian itu. Sulit. Kayak gitu itu, apalagi perempuan. Nah, maka itu perempuan tuh jarang sekali yang mereka ini betul-betul hatinya kuat, hanya berkeluh kesah kepada Allah itu jarang, karena memang bawaannya seperti itu. Kalau laki kuat kan kebanyakan. Makanya perempuan ketika bisa menjaga adat, cepat dia jadi walinya Allah, cepat dia dicintai oleh Allah. Bisa 3 kali lipatnya derajat laki-laki. Kalau sudah naik itu cepat derajatnya dibandingkan laki-laki. Masya Allah. Kenapa? Karena perempuan itu ibadahnya berkurang juga, ada waktu liburnya. Kemudian juga perasaannya mudah gampang sekali sensitif. Ketika dia mengontrol dirinya dengan baik, maka Allah sukai dan Allah cintai, sehingga dia cepat menjadi wali daripada yang laki-laki. Tapi itu sedikit. Kebanyakan umumnya perempuan ya sensitif, berkeluh kesah dan lain sebagainya. Tuh, apalagi zaman sekarang ya harus dikontrol istrinya itu dan lain sebagainya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.